Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini tanpa izin Allah tidak akan mungkin kita berkumpul dan berjumpa di sini. Oleh karena itu perjumpaan kita patut kita syukur bersama. Apalagi kita berjumpa dalam rangka talabul ilmu. Kita duduk selesai salat maghrib berjamaah untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, yang tentunya apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari menjadikan diri kita semakin yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yakni kitabnya Al-Quran, dan kebenaran Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW, yakni hadisnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in dan umatnya yang senantiasa berusaha patuh dan taat pada ajaran-ajarannya. Jamaah ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kalau kita pelajari kitab tauhid ini secara tertib dan berurutan, maka insyaallah ta'ala akan menumbuhkan satu keyakinan bahwa yang betul-betul kita sembah 100% itu hanya Allah. Kalau kita mempelajari kitab tauhid yang sahih, yang benar, dengan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, menunjukkan bahwa kita ini meyakini betul secara mutlak tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha untuk menjauhi bersifat barok terhadap apa yang sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersifat wala kita kepada Allah, loyalitas tinggi kita kepada Allah. Memang hanya Dialah yang patut dijadikan ilahul haq, sesembahan yang sebenarnya. Di antara kaum muslimin banyak mempelajari tauhid, tapi ada perbedaan di antara pelajaran mereka yang mereka pelajari dengan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kepada para ulama-ulama salafus saleh. Berbeda sekali. Kalau tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW dan ulama salafus saleh
tidak membolehkan kita meminta-minta kepada penghuni kubur. Tapi tauhid mereka membolehkan. Ini perbedaan yang jauh sekali. Entah disadari atau tidak oleh mereka bahwa ini perbuatan syirik. Tapi kalau kita keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, perbuatan mereka syirik kepada Allah. Di dalam kitab ini berapa kali Allah menjelaskan tentang syirik, bahaya syirik. Dan berapa kali Allah menjelaskan tentang orang yang selamat, menyelamatkan dirinya, keyakinannya dari kemusyrikan. Mereka mentauhidkan Allah sehingga mereka mengetahui keutamaan-keutamaan dalam tauhid. Mereka tidak merasakan ada keutamaan dalam ilmu tauhid. Kita yang pelajari dari awal itu merasakan betul. Wa fadilatut tauhid berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin yakin. Oleh karena itulah sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditekankan oleh Rasulullah tauhid kita, akidah kita. Dan orang yang ingin mencapai derajat husnul khotimah itu dari tauhid. Kalau tauhidnya rusak, akidahnya bercampur dengan maksiat, tauhid bercampur dengan syirik, dalam mengakhiri hidupnya mereka tidak akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Dan ini sudah dijelaskan para ulama-ulama tauhid, pentingnya kita mempelajari tauhid. Sekali lagi, pentingnya kita mempelajari tauhid. Kita akan pelajari nanti keutamaan tauhid, fadilatut tauhid, dan apa saja yang termasuk syirik. Oleh karena itu muallif, penulis kitab tauhid ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau disebut juga orang sekarang menamakan Wahabi, itu dengan jelas, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang syarih, dengan Quran, dengan sunnah Rasulullah, asar para sahabat dan para ulama-ulama, masuk di situ dalil yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid, yang menjelaskan tentang perbedaan tauhid dengan syirik, dan ruginya manusia yang tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikan. Karena syirik sudah jelas, kita sudah paham, merupakan isman azim, dosa yang sangat besar, zalim yang paling zalim, itu syirik. Tapi masih banyak umat Islam sebagiannya itu mendekati syirik. Mereka terkena doktrin yang ini perbuatan tidak syirik, boleh. Para ulama-ulama salafus saleh mengatakan ini syirik. Lihat sebentar lagi Ramadan datang, muncul itu tanpa disadari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Mana mereka masih meyakini kalau datang bulan Ramadan siksa kubur itu dihentikan sementara. Mereka meyakini datang bulan Ramadan orang sudah meninggal pulang ke rumah. Banyak sekali keyakinan-keyakinan khurafat-khurafat yang ada pada umat Islam. Tapi mereka tidak menyadari akan perbuatan mereka. Kalau sudah ditegakkan hukum, tegakkan hujjah, dan mereka mendengarkan hujjah ini, dan mereka mendengarkan kajian-kajian Islam, tapi belum perubahan ada padanya, maka sudah terkena kesyirikan pada kekufuran yang ada padanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagai kepala rumah tangga, saya, antum, laki-laki yang sudah berkeluarga, Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar.
Jagalah diri kamu dari api neraka. Kamu itu kita sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, istri, anakmu dari api neraka. Bagaimana cara jaganya? Tauhid. Para ulama menjelaskan tauhidnya itu, pendidikan tauhid penting. Yang menyebabkan manusia masuk neraka ini karena tauhidnya. Rusaknya akhlak manusia, rusaknya peradaban yang ada disebabkan manusia sudah tidak lagi mentauhidkan Allah 100%. Makanya nggak usah heran kalau Allah menurunkan musibah, bencana yang tidak disadari oleh kita semua, bahwa itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan manusia yang diantaranya kesyirikan kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab Tauhid, dalam Quran surat Al-An'am 151 sampai 153, kita lihat di awalnya ini, Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum. Katakan Muhammad, Ibnu Katsir mengatakan, katakan Muhammad kepada orang musyrikin yang mereka mengharamkan apa yang datang dari Allah, yang Allah tidak mengharamkan, diharamkan oleh mereka. Mereka menghalalkan penyembahan selain Allah, itu orang musyrikin. Katakan pada mereka, atlu ma harama rabbukum alaikum. Mari, lau. Ya, lau itu artinya kemari. Datanglah. Aku akan bacakan kepada kamu tentang apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Apa itu? Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik lagi. Berapa banyak Al-Quran menjelaskan ini. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini menunjukkan Allah tidak suka disamakan dengan makhluk atau disejajarkan dengan makhluk. Makanya sahabat pernah bertanya, Rasulullah, ma huwa syirik? Apa itu syirik? Rasul mengatakan bahwa syirik itu adalah sesuatu yang disamakan atau yang samar, niddan atau andat, yang ada pada diri manusia gak sadar manusia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut sekali dengan kesyirikan. Takut sekali. Sahabat ini, walaupun dia sudah dijamin masuk surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, tapi masih takut kepada kesyirikan. Pernah Umar bin Khattab terlambat sholat 1 rakaat karena sibuk mengurus tokonya. Sampai dia terburu-buru, dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketakutannya kelihatan. Coba kalau kita menjaga toko, kita menjaga kios, kita menjaga warung kita, ada yang beli, sudah komat, kita masih melayani dengan santai, tidak ada rasa takut. Itu Allah panggil. Yang panggil bukan pemimpin negeri ini, yang panggil bukan camat, bukan lurah, tapi Allah Khalik yang menciptakan kamu, yang memberikan apa yang kamu butuhkan. Allah berikan. Fasilitas hidup diberikan oleh Allah. Ketika kamu melayani dengan pekerjaan kamu karena takut pekerjaan kamu terbengkalai, dagang kamu gak laku, gak ada yang beli, kamu biarkan panggilan Allah. Kalau Umar bin Khattab ini bukan melayani di toko, dia sedang sudah menutup tokonya. Azan sudah berkumandang, dia terburu-buru lari, akhirnya qadarullah kurang 1 rakaat. Menangis Umar
Selesai sholat dia menangis, dia bertobat. Ya Allah, coba kita pernah menangis kurang 1 rakaat. Akhirnya tokonya itu karena yang menyebabkan lalai dia 1 rakaat dikasih orang tokonya. Itu Umar bin Khattab, bukan Umar Bakri. Ya. Coba kita punya kios terlambat 1 rakaat, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa berdosa kita ini. Kalau nggak darurat betul. Nah, ini banyak sekali. Terkadang sengaja kita ini lambat-lambatin. Itu udah ruku, nah udah baru 1 rakaat, belum 2 rakaat kita. Nah, sengaja. Sholat juga. Nah inilah kata Rasulullah niddan namanya. Ini yang menghalangi kita ini dimasukkan dalam surga. Kita nggak sadar itu niddan telah kita lakukan. Makanya orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah dengan benar, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dia sangat cenderung dengan panggilan Allah daripada panggilan pekerjaan, panggilan makhluk Allah. Didahulukan panggilan Allah. Walladzina asyaddu hubbalillah. Sangat dia cenderung kepada panggilan Allah, didahulukan panggilan Allah. Ini orang yang bertauhid dengan benar. Salat Jumat contoh. Banyak di antara saudara kita ini baru datang ketika azan berkumandang. Dan nggak dapat catatan malaikat di pintu. Dalam hadis jelaskan kan, malaikat itu berdiri. Waktu itu ada yang masuk, catat. Belum waktu aja catat si fulan masuk. Apalagi di awal si fulan dapat nilai itu, catatan itu. Ketika azan, malaikat tutup buku, baru kita datang. Nggak dapat kita catatan malaikat. Ini manusia rugi. Dia sholat juga. Dia lebih parah lagi ketika berkumandang qomat baru datang ini Jumat. Masih banyak kita lihat seperti ini saudara kita. Bahkan tidak merasa berdosa terlambat itu. Beda dengan Umar itu yang sudah dijamin surga itu. Kita belum ada jaminan masuk surga. Kita berani melangkah seperti ini. Tidak lain ada sebabnya apa? Tauhid ini penyebabnya. Tauhid kita yang tidak beres. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan baik dan buruknya seseorang itu dilihat dari tauhid. Ia ahli ibadah tapi bercampur dengan syirikan ibadahnya. Tauhidnya rusak. Baik sekali seperti ini. Bahkan saya pernah ceramah tentang masalah tauhid, ya, dicemohkan saya. Syirik, dikit syirik, nah itu. Padahal saya kasih tahu dalilnya. Ada ustadz depan saya itu ustadz mereka tuh, sesepuh mereka udah tua. Ini anak buahnya ini, anak muridnya sebelah. Saya jelaskan ini tauhid penting bagi kita ini. Jangan sampai rusak dengan kesyirikan. Karena mereka menganggap ada orang yang pintar, yang pakai sorban, dia anggap itulah kiai atau ulama. Padahal dukun itu. Kalau ngobatin orang itu, dia punya cincin besar tuh. Pakai cincin, digosok, dibaca-bacain dulu. Dianggap ini, karena banyak yang sembuh. Terkecoh kita ini. Memang setan itu berbagai macam cara menggodanya, menyesatkan manusia. Berapa banyak umat Islam yang awam juga yang sudah belajar tauhid masih melakukan kesyirikan tanpa disadari. Dan banyak sekali di antara kawan kita, saudara kita ini nggak mau belajar tauhid. Karena dapat doktrin kalau belajar tauhid, hati-hati. Belajar tauhid hati-hati. Coba bayangkan. Kenapa hati-hati? Kalau kamu belajar tauhid, nanti kamu bisa membantah durhaka sama orang tua kamu.
Kenapa? Orang tuanya itu sudah berpaham lama, ikut nenek moyang, yang nggak kenal tauhid yang sebenarnya. Ketika melihat anak belajar tauhid berbeda dengan pemahaman adat istiadat setempat, dianggapnya sesat. Dianggap sesat. Jangan belajar itu tauhid. Apaan tauhid itu? Nah. Masa kita nggak boleh miara keris, miara batu? Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh kalau cuma sekedar batu saja, cincin nggak apa-apa. Yang penting nggak ada isinya. Ini kan suka diisi, tembak nggak mempan, ya, tembak nggak mempan, disundut mempan, beda kan? Tembak nggak mempan, disundut rokok mempan, begini. Nah, banyak sekali. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah di sini, ala tusyriku bihi syai'an, kesyirikan. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, ini lagi diceritakan atau dijelaskan oleh Quran. Dari awal tauhid kita bicara dua yang tidak bisa berbeda, yang tidak bisa berpisah. Allah dan ketaatan kepada kedua orang tua. Bahkan dalam kitab Al-Kabair itu ditulis jelas dampak dari durhakanya kepada ibu bapak. Sekalipun kita ini hebat dunianya, punya titel S1, S2, S3, tapi masih durhaka sama ibu bapaknya, nggak berkah hidup kita. Sampai Al-Huzaini, salah seorang ulama, menjelaskan bahwa ada hadis Rasulullah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan azab kubur sampai hari kiamat kecuali durhaka sang bapak. Hari itu juga kes disiksa atau diazab oleh Allah. Apa azab dunia bagi orang yang durhaka ibu bapaknya? Tidak berkah satu. Kedua, bisa jadi gila orang itu. Banyak sekali seperti itu anak kita ini, anak-anak ini. Sudah berani sama orang tuanya. Sudah berani ngomong kayak temen lo gue. Bapak sama anak sama. Main catur, sekap, mati, lo yang mati. Ah udah, bapak anak berantem lagi. Iya. Nggak lihat siapa yang dihadapinya itu. Orang tuanya. Kayak ini. Banyak sekali. Lihat sekitar kita ini, adakah anaknya seperti itu? Makanya ada madrasah di sini, misalnya belajar agama di sini anak-anak, ajak dan masukkan bapak pada anak-anak kita di sini agar terhindar akhlak yang buruk. Masuk rumah nggak assalamualaikum, ada tamu melonong aja. Itu anak siapa itu? Tahu itu anak siapa? Terkadang dari orang tuanya yang berikan contoh. Kenapa bisa demikian orang tua ini seperti ini? Satu lagi, orang tuanya tidak paham agama. Kenapa? Nggak belajar. Nggak belajar agama. Islam. Sholat. Ya, tadi saya ngisi di Joglo itu. Ada pengantin, saya khutbah nikah. Jujur, memang jujur. Kamu sholat ya? Istri saya tanya, sholat. Alhamdulillah Pak, saya keluaran pesantren. Ini suami sholat ya? Jujur deh. Ya terkadang sholat, terkadang kagak Pak. Loh, jujur bolong-bolong sholatnya. Gimana jadi imam? Kamu tuh jadi imam bagi istri kamu. Seperti itu yang terjadi sekarang. Baru 2 bulan, 3 bulan pisah suami istri. Bahkan baru menikah ada, saya lihat itu. Baru menikah, sudah ijab kabul, selesai nikah, diceraikan istri. Karena apa? Wallahu a'lam. Jadi dipermainkan pernikahan. Pernikahan ini masalah ibadah juga, bagian daripada ibadah. Mempermainkan ibadah namanya.
Nah, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, ini akan diberikan oleh Allah panjang umur. Ya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dipendekkan umur karena ingin segera disiksa, diazab. Kalau anak yang taat kepada Allah dan kedua orang tuanya, berbakti itu kepada kedua orang tuanya, dipanjangkan umurnya supaya bertambah amalnya, kebaikan untuk orang tuanya. Pernah barangkali saya cerita di sini yang belum dengar. Ada dua anak saudara kakak adik. Yang satu umur 60 tahun, satu umur 30 tahun. Adiknya yang 30 tahun agak jauh tinggalnya karena dapat pekerjaan dan dapat mes. Dan sekarang sudah punya rumah katanya. Terus kemudian kakaknya ini tinggal bersama ibunya, sudah tua. Dia yang merawat ibunya. Dia sangat cinta sama ibu. Dia tahu ibunya ini surganya buat dia. Ada orang tuanya masih hidup dan sakit, kemudian kita yang rawat. Maaf, nya kita yang cebokin. Jatuh diambil nya. Nggak ada rasa geli. Dimandikan orang tuanya karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua selalu berdoa kepada Allah buat anaknya itu. Kemudian datang adiknya ke rumah, kakaknya ini ke rumah ibunya. Dilihat begitu patuhnya kepada baktinya kepada orang tuanya yang tinggal ibunya. Ada sifat iri, bang. Saya juga mau bakti bang sama ibu ini. Dia orang tua saya juga bang. Tolong berikan saya bang. Abang udah tua, udah 60 tahun. Biar ibu ikut saya, tinggal sama saya yang rawat bang. Saya akan rawat sebagaimana abang rawat. Gak dikasih sama abang. Sampai terjadi ribut. Akhirnya disidang, masuk wilayah ya persidangan. Kita belum pernah dengar ada sidang hakim menyidangi ini anak yang patuh kepada perebutan untuk patuh kepada orang tuanya. Yang ada yang terjadi apa? Ya, yang terjadi sekarang nih di sidang anaknya menuduh orang tuanya mencuri, ada seperti itu. Akhirnya hakim memanggil keduanya ini. Saya nggak bisa untuk memberikan solusi kalau tidak orang tua kamu datang kemari. Nggak bisa sekarang. Orang tua saya nggak bisa bangun pak. Tolong kalau nggak ya nggak jadi. Akhirnya dipaksakan juga, digotong oleh abang dari rumahnya. Sampai di persidangan ditanya, bu, ibu milih mana? Anak ibu ini cinta dua-dua sama ibu. Ibu milih mana? Yang 60 tahun, laki ibu yang lebih tua atau adiknya 30 tahun. Apa kata ibu ini? Wahai Pak Hakim, anak saya yang besar 60 tahun itu adalah mataku yang kanan. Adapun adiknya itu mataku yang kiri. Aku susah untuk memilih. Tetapi anak ibu sudah lama. Ini anak ibu yang lebih muda ingin merawat ibu. Singkatnya, hakim menentukan yang merawat ibunya adiknya yang 30 tahun. Bukan main sedihnya abangnya ini. Ketika sudah ibunya di rumah, adiknya ini menangis tiap hari. Kenapa? Hilang surga saya. Setiap pagi saya kasih makan, saya kasih hidup, saya kasih susu segala macam. Sudah tidak ada lagi. Menangis. Coba anak sekarang ada gak seperti itu? Yang ada oper-operan. Kamu aja deh ngerawat deh. Kamu kan lebih banyak, kerjanya udah enak. Kalau saya belum begitu. Ini cukup keuangan saya. Kamu nggak mau berebutan, ini berebutan. Orang tua ini kesel. Udah nggak usah kalian rawat saya. Saya bisa rawat sendiri. Tuh, sakit hati orang tua seperti itu. Jadi jangan coba-coba kita ini, walaupun kita ini nggak bentak orang tua kita, nggak keras dalam berkata. Tapi cuma perbuatan seperti itu, ini durhaka. Nggak mau merawat. Maka beruntung yang punya orang tua itu surga kita tuh Pak. Rawat dia orang tua kita. Jangan sia-siakan. Kasihan dia.
Doa orang tua itu dikabulkan, kata Nabi SAW. Ada beberapa doa yang dikabulkan oleh Allah. Satu, orang yang dizolimi, doanya dikabulkan. Kedua, orang yang musafir, doanya dikabulkan. Ketiga, orang tua yang mendoakan anaknya, dikabulkan. Bapak atau saya sebagai orang tua ini, atau akhwatnya sudah menjadi ibu bagi anak-anaknya, doakan anak-anak kita nih doa yang baik, supaya jadi anak yang soleh. Barangkali dulu kita ini, bapak atau istri bapak ini, banyak lalainya. Sebelum kita paham agama dengan benar, banyak meninggalkan sholat, banyak berbuat dosa dengan sengaja. Kemudian kita berubah, kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai anak kita seperti kita. Jangan sampai seperti kita dulu. Kita minta kepada Allah. Biasanya anak kita ini melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan dulu. Ada seorang haji, dia sudah tobat kepada Allah, tapi punya anaknya bukan main bandel. Yang satu narkoba, kedua pemabuk, ketiga waduh, garang benar. Dia ingat, saya dulu begitu. Dia bangun malam, dia minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah aibku bagi anak-anakku, ya Allah. Berdoa minta supaya jangan anaknya seperti dia, saya mohon ya Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Anaknya 1, 2, 3 dapat hidayah dari Allah. Inilah yang menggembirakan orang tua. Anaknya ibadah dengan rajin, taat kepada orang tuanya, nggak membuat sakit hati orang tuanya, sudah cukup itu bagi orang tua. Apalagi orang tuanya ngelihat anaknya itu hafal Quran, Masya Allah, menangis orang tua. Saya pernah menyaksikan, ya, orang tuanya ini bukan orang kaya, dia penumbuk batu kerjanya. Terus berapa batu dijual cuma dapat berapa. Tapi anaknya ini ikutin ibunya sambil baca Quran. Kamu belajar di mana, nak? Itu sama Pak Ustadz katanya. Pak Ustadz baru lihat saya, belajar apa? Tahsin. Orang dulu kan nggak tahu tahsin itu apa. Tahsin, baca Quran. Oh, suaranya bagus, ibunya sampai nangis. Kemudian ya ada perlombaan itu, anak-anak musabaqat Quran itu anak-anak. Dia juara 1, bukan main gembira ini. Tuh. Ini sudah membuat orang tuanya ini gembira. Ini sudah tidak bisa baca Quran, nggak mau belajar ini anak. Kalau ada maunya sama orang tua, dipegang tangannya. Bu, pegang. Dikelapakin. Ada duit gak, Bu? Oh, iya. Gitu anak sekarang. Lah, duit dikira mau ngasih. Ada duit gak, Bu? Ibu udah gak punya uang, nak. Atau ibu juga gak punya uang, karena ini uang semua habis sama kamu. Kata kamu mau dagang mana hasilnya? Ya Bu, bangkrut lagi Bu. Sekarang saya minta dong Bu uang. Nggak ada. Anaknya lihat di leher ibunya ada apa? Kalung. Itu Bu, dijual aja Bu. Jangan, nah ini pemberian Bapak, jangan. Ibu nggak mau jual. Dipaksa. Tuh. Anak ini durhaka. Nangis ibunya. Nih penyakit. Tapi ibunya nggak pernah berdoa untuk kecelakaan anaknya. Minta hidayah kepada Allah buat anak-anaknya. Itu orang tua. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah, berarti memang seperti Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, doanya masih dikabulkan. Dikabulkan, tapi maunya Allah lain. Ini contoh buat kita. Ngeri betul kalau kita melihat anak orang tua sudah berdoa nggak dapat hidayah, ngeri sekali. Ya makanya ini pelajaran buat kita. Jadi berbaktilah kepada ibu bapak yang masih ada. Kalau sudah tua, jangan diperbudak. Kita dari kecil sudah dibikin orang tua ini ya lelah, letih. Sekolah ya dianterin. Udah gede ya dikasih makan, disuapin. Terkadang udah SMA masih ada disuapin. Ada anak-anak masih disuapin sama ibunya. Ada.
Sudah besar, sudah menikah, dibudakin lagi orang tuanya. Suruh jaga nih. Bu, ini cucu ibu nih, sayang ibu, tolong bu, jagain ya. Saya mau kerja. Jadi pembantu orang tua kita. Jangan sakiti, jangan banyak-banyak mengeluarkan air mata seorang ibu. Jangan. Kasihan. Kita punya uang gaji, contohnya ada sedikit rezeki, ajak ibu makan keluar. Jangan di rumah terus sama teri jengkol. Ajak keluar. Makan siput, ibu makan nasi siput, ke siput deh bu, makan. Ibu senang. Ya, walaupun nggak sering, ibu senang. Terkadang ibu juga menolak orang tuh, janganlah, udah uangnya buat kamu saja, buat anak kamu. Tuh orang tua tuh. Gitu. Ya. Jadi wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Bagaimana caranya? Imam Al-Qurtubi mengatakan caranya adalah menjaga orang tua ketika dia sudah tua. Menjaganya, merawatnya. Yang kedua adalah hilangkan perbudakan bagi orang tua. Jangan jadi budak orang tua terus-menerus. Yang ketiga, jangan jadi penguasa di rumah bagi orang tua. Jadi penguasa, tinggal suruh bu, beliin ini bu. Buruan bu, ada tamu nih, beli ini. Orang tua itu suruh. Nauzubillah. Jangan seperti itu caranya. Jaga orang tua. Jangan dibudakin orang tua. Jangan jadi penguasa di rumah. Ya. Ada dalam seorang sahabat dari Abu Salamah itu, dari Bani Salamah, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, masih adakah buat saya ini bakti sama ibu bapak? Sementara orang tua saya sudah meninggal. Anak ini bukan durhaka, cuman dia belum sempat membahagiakan orang tuanya. Anak ini anak soleh. Dia bekerja jauh. Ketika pulang orang tua sudah meninggal. Dia belum sempat membahagiakan orang tuanya. Dia tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, masih adakah ya Rasulullah? Untuk saya berbakti sama ibu bapak saya sudah meninggal orang tua saya. Masih adakah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, masih. Bagaimana cara Rasulullah? Yang pertama, engkau doakan dan engkau minta ampun buat kedua orang tua. Itu satu. Yang kedua, engkau jalankan janjinya, wasiatnya kalau dia berwasiat. Wasiat contohnya, nah itu di belakang ada tanah, diwakafkan buat musola atau buat masjid atau buat madrasah saja. Kabulkan, jangan dijual. Orang tua kan udah nggak ada, itu kan wasiat ya, boleh dipakai boleh enggak. Ini durhaka juga nih. Akhirnya buat bikin apa tuh? Kontrakan rumah. Wasiatnya nggak dikabulkan. Ini anak durhaka. Sudah hidupnya nggak membahagiakan orang tuanya, mati pun juga orang tua sudah nggak ada, masih durhaka. Jadi kabulkan wasiat orang tua kita. Yang ketiga, sambung silaturahmi yang sudah terputus, yang sudah lama tidak bersambung. Sambung kita anaknya ini dengan wasilah orang tua kita. Oh ini saudara dari orang tua kita. Nah, manggil kalau Jakarta itu apa? Cincang, ya. Cincang saya, nincing saya. Sambung silaturahmi. Jangan diputuskan. Yang terakhir, hormati kawan, ya, teman orang tua kita. Orang tua kita punya teman di masjid. Kita ke masjid. Orang tua kita ini banyak teman di masjid. Sambung. Berbuat baik sama mereka, hormati mereka. Itulah kata Rasulullah, tanda bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu hadis sahih. Ya. Jadi dalam kitab tauhid ini banyak sekali menjelaskan orang-orang yang durhaka, ya, dan orang-orang yang baik, banyak sekali. Dan insya Allah kita ini sebagai anak barangkali yang masih punya orang tua tapi sudah meninggal, amalkan yang kata Rasul tadi. Setiap ba'da sholat kita minta kepada Allah supaya orang tua kita dia ampuni dosanya. Dia sedang menunggu itu. Ada orang tanya,
Ustaz, saya ini mimpi sama istri saya ini sama berjumpa dengan orang tua saya. Itu maksudnya apa? Saya sih nggak ahli takwil, nggak bisa. Cuman doakan saja, saya bilang. Doakan saja, mungkin dia butuh doa kamu. Ya, udah. Sampai 3 kali dia mimpi. Ketika didoakan, udah nggak mimpi lagi. Ya, jadi bapak atau akhwat yang mimpi orang tua yang sudah meninggal, doakan saja. Ya, doakan. Tapi kalau nyata kelihatan orang tua itu bukan orang tua kita, itu syaitan. Ya. Jangan percaya. Ini menjelang Ramadan ini datang nih yang udah meninggal. Ngapain? Langsung ke dapur nyari kopi. Mau ngapain udah meninggal nyari kopi? Kedoyanan bapak saya itu kopi. Itu khurafat, jangan percaya. Jangan percaya, Pak. Jadi masih banyak orang kampung seperti itu. Ya. Siksa kubur dihentikan selama Ramadan. Wah, yang meninggal di bulan Ramadan enak tuh nggak disiksa. Ya. Itu khurafat. Nggak ada dalil yang sahih tentang menjelaskan itu. Nggak ada. Walaupun Ramadan kalau emang dia meninggal banyak dosa disiksa tetap. Disiksa. Nah, ini banyak sekali surah kita belajar tauhid seperti itu yang mengakibatkan kesyirikan masuk padanya. Jadi Bapak Saudara sekalian yang saya muliakan, amalkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Sangat berguna dan ajarkan pada anak kita tauhid. Jangan buat kita aja nih belajar, anak istri kita ajarkan. Yang kita sudah tahu, apalagi punya kitabnya, ajarkan yang sudah tahu. Yang kita tahu saja, jangan berlebihan. Kita nggak tahu dibilang tahu, jangan. Ya, ini penting buat anak kita. Kenalkan siapa Tuhan kita yang. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan kita, ya Allah? Itu anak SMA itu, nggak ngerti, nggak tahu bagaimana. Ya Tuhan kita Allah yang ciptakan, dia tahu Allah. Tapi secara jelasnya nggak tahu anak SMA. Saya pernah tanya itu, nggak tahu. Cara beribadahnya gimana? Ikutin Rasulullah. Cara ibadah kepada Rasul ajarkan begini caranya. Tuh. Islam itu apa? Banyak juga yang nggak tahu anak kita. Apa itu Islam? Ya Islam, dia tahu anak sekarang ini diajarkan ngaji. Saya dulu katanya Islam itu Isya, tuh, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu yang tahunya Islam. Sampai situ, iya saya tahu begitu. Nah, ini perlu diajarkan. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran tauhid dari siapa saja, bukan dari saya. Antum ini duduk di masjid taklim manapun yang mengajarkan tauhid sahih Quran Sunnah, ikuti, amalkan kalau bisa. Ya, bukan kalau bisa, emang harus amalkan tauhid. Mudah-mudahan dengan pelajari tauhid sedikit demi sedikit, kita semakin bertambah keyakinan kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Ini terakhir ya. Ya, ini barangkali bukan penutupan ya. Kalau penutupan susah bukanya. Ya, menjelang Ramadan karena penutupan. Waduh, bawa makanan, Bapak bawa makanan mesti tadi tuh di rumah. Enggak ada. Yang ada libur sementara karena dipakai untuk sholat tarawih. Nah, itu tuh. Ya, jadi bukan penutupan. Susah bukanya Pak kalau penutup. Ini males ngaji ntar. Ya, seperti itu. Ya, sampai sini mudah-mudahan ya kita dipertemukan lagi oleh Allah ya dengan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita fit ya, semangat di dalam kita menuntut ilmu. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.